Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mix Electronic Arts. Masih seputar desain mendesain dan gulung-menggulung. Kadangkala saat kita menggulung motor maupun menggulung trafo, kita tak lepas dari pertanyaan, berapakah berat kawat emailnya, berapakah resistansinya. Nah, di situ kita akan membahas bagaimana cara menghitung perkiraan berat gulungan maupun resistansi dari gulungan. Tentunya sebelum kita mengetahui barang jadinya. Oke, langsung saja kita sediakan dua contoh. Yang pertama adalah gulungan yang berbentuk persegi panjang, dan yang satunya adalah gulungan berbentuk lingkaran. Masing-masing kita anggap ada 80 gulung dengan diameter 0,5 mm dan yang satunya 0,6 mm. Untuk yang gulungan persegi panjang, di sini misalkan A adalah 40 mm dan B adalah 20 mm. Untuk gulungan yang berbentuk lingkaran, kita misalkan D sama dengan 30 mm. Langkah pertama adalah kita menghitung panjang kawat satu putaran atau satu gulung. Rumusnya yaitu kalau untuk yang persegi panjang, keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Di sini panjangnya sama dengan A yaitu 40 mm dan lebarnya sama dengan B yaitu 20 mm. Jadi hasilnya 2 kali 40 tambah 20 sama dengan 120. Untuk yang contoh gulungan lingkaran, maka rumusnya keliling sama dengan Pi kali D, di mana pi-nya adalah 3,14 dan D-nya sama dengan 30 mm. Jadi hasilnya adalah 94,2. Langkah berikutnya adalah menghitung panjang total kawat. Untuk contoh gulungan yang persegi panjang, panjang total kawat adalah L sama dengan 120 dikali 80 gulung sama dengan 9600 mm. Sedangkan untuk contoh gulungan yang lingkaran, L sama dengan 94,2 kali 80 gulung sama dengan 7536 mm. Nah, dari situ kita bisa menghitung berat kawatnya, yaitu dengan rumus W sama dengan massa jenis material dikali volume. Sedangkan volumenya itu sendiri adalah luas area koil dikali panjang total dari koil. Nah, ini adalah area dari koil. Dikarenakan area dari koil berbentuk lingkaran, maka rumusnya seperti rumus lingkaran, yaitu PR kuadrat. Kemudian, massa jenis material bisa kita lihat di tabel berikut. Bila kita menggunakan tembaga, maka massa jenisnya adalah 8.933 kg per meter pangkat 3. Kita isikan di sini, yaitu W sama dengan 8.933 dikali Pi 3,14 dikali R kuadrat dikali L. Jadi ini adalah rumus utama untuk menghitung berat kawat. Berikutnya kita akan menghitung contoh yang persegi panjang, di mana L sama dengan 1600 mm, maka kita konversi dulu ke meter, yaitu 9,6 meter. Untuk R-nya sama dengan diameter per 2, yaitu 0,5 mm per 2 sama dengan 0,25 mm. Kemudian kita konversi ke meter juga, yaitu 0,00025. Jadi W sama dengan 8.933 dikali 3,14 dikali 0,00025 pangkat 2 dikali 9,6. Hasilnya adalah 0,0168 kg, atau kita bisa konversi ke gram, yaitu 16,8 gram. Nah, itulah berat kawat untuk yang contoh gulungan yang pertama, yaitu yang persegi panjang. Untuk contoh yang kedua, caranya sama, yaitu L sama dengan 7.536 mm. Kita konversi dulu ke meter, yaitu 7,536 meter. Kemudian R-nya sama dengan 0,6 dibagi 2, yaitu 0,3 mm. Kita jadikan meter menjadi 0,0003 meter. Di mana kita bisa isi jadi W sama dengan 8.933 dikali 3,14 dikali 0,0003 pangkat 2 dikali 7,536. Jadi hasilnya adalah 0,019 kg atau 19 gram. Nah, itulah berat untuk contoh yang gulungan yang kedua. Kemudian next, menghitung resistansi kawat. Rumusnya adalah hambatan jenis dari material dikali panjang dikali area, sama dengan hambatan jenis dikali panjang dibagi pi R kuadrat. Kemudian untuk hambatan jenis material tembaga, kita bisa lihat di sini, yaitu 1,72 kali 10 pangkat minus 8. Maka kita isikan di sini, yaitu 1,72 kali 10 pangkat 8 kali L dibagi 3,14 dikali R kuadrat. Nah, inilah rumus utamanya untuk mencari resistansi kawat. Kita hitung untuk gulungan pertama, di mana L-nya tadi 9,6 meter,
kemudian R-nya 0,00025 meter, jadi R sama dengan 1,72 kali 10 pangkat min 8 dikali 9,6 dibagi 3,14 dikali 0,00025 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,84 ohm. Nah, inilah resistansi dari gulungan yang pertama. Untuk gulungan yang kedua, L-nya sama dengan 7,536 meter, dan R-nya sama dengan 0,0003 meter. Kita isikan jadi R sama dengan 1,72 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 7,536 dibagi 3,14 kemudian dikali 0,0003 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya 0,46 ohm. Nah, itulah resistansi untuk gulungan yang kedua. Nah, itu tadi nilai dari berat maupun dari resistansi. Meskipun tidak 100% akurat, tetapi ini sudah mendekati kisaran dari aktual. Kenapa demikian? Karena banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah dari rapi tidaknya gulungan, dari komposisi material, maupun dari suhu sekitar lingkungan. Nah, itulah pembahasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.